Firman Tuhan itu kadang datang seperti seorang yang menasihatkan, memberikan nasihat. Kadang-kala firman Tuhan datang memberikan petunjuk buat setiap kita. Kadang-kala firman Tuhan itu datang seperti palu yang menghantam, menghancurkan segala keegoisan, kedagingan kita, bahkan kesombongan kita. Kadang-kala firman Tuhan itu datang bagaikan air yang mengalir dan memuaskan dahaga kita. Kadang-kala firman Tuhan itu datang seperti madu yang manis. Haleluya. Apapun firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara hari ini, kita harus berterima dengan sukacita. Amin. Ya. Firman mau datang seperti palu yang menghantam kita, ya, menghancurkan kita, kedagingan kita, supaya kita mulia di hadapan Tuhan. Apakah firman Tuhan itu datang sebagai petunjuk bagi setiap kita, bagi setiap masalah kita? Mungkin kita bingung mau ambil keputusan apa, dan firman Tuhan memberikan petunjuk. Ya. Atau mungkin firman Tuhan datang untuk menasihati kita, menegur kita kalau kita salah. Haleluya. Apapun firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini, kita harus terima dengan sukacita. Karena di balik semua itu, haleluya, ada maksud dan tujuan yang mulia bagi hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita masih dalam momentum kebangkitan Kristus, ya. Karena dari kebangkitan ada 40 hari lamanya Yesus masih ada di dunia ini, ya kan? Nanti 40 hari, ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kurang lebih 500 pasang mata menyaksikan bahwa benar-benar Yesus itu hidup dan bangkit, baru dia naik ke surga. Amin. Nah, kita ada dalam momentum itu sekarang, dan saya masih akan membahas tentang kebangkitan Kristus, ya, dengan tema atau khotbah, ya, tema khotbah pada pagi hari ini yaitu kebangkitan Kristus merupakan kekuatan iman bagi setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita membuka dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin dan bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan, kita mau baca ayatnya. Haleluya. Oke, baik. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Perikop lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini adalah kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu, lalu melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu,
dan ia melihatnya dan percaya. Haleluya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berbicara tentang kebangkitan Kristus merupakan kekuatan iman. Amin, saudara. Saudara, kalau kita melihat bahwa murid-murid Yesus pada saat itu sedang gundah gulana, ya, sedang campur aduk perasaan mereka, ya, sedang ada dalam ketakutan, sedang ada dalam kebimbangan. Kenapa? Karena Mesias yang mereka harapkan, guru mereka, ya, sudah dibunuh secara tidak manusiawi. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan arah dan tujuan hidup. Ya, di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah kebimbangan itu, ya, di tengah-tengah kegalauan itu, saudara-saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Sebenarnya kebangkitannya itu sudah dia bilang berkali-kali. Sebelum dia disalib, Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa memang anak manusia harus diserahkan dan dibunuh, disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi pada saat itu rahasia itu menjadi sebuah hal yang tersembunyi. Ya, mereka belum memahami, mengerti apa maksud perkataan Yesus ketika dia bilang dia harus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Ya. Maria Magdalena ini, saudara, latar belakangnya adalah apa? Seorang apa? Pelacur. Maria Magdalena juga adalah seorang pelacur yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, minyak narwastu, sehingga Yudas yang pada waktu itu bendahara waktu melayani bersama-sama dengan Yesus, dia bilang ini pemborosan karena minyak narwastu itu minyak yang sangat mahal pada waktu itu, ya. Dan dengan tulus dia mencurahkan minyak itu dan dia meminyaki kaki Yesus. Haleluya. Maria Magdalena merupakan latar belakang yang tidak baik, tapi dia bersyukur, ya, dia dosanya diampuni dan kecintaannya akan Tuhan sungguh luar biasa. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar dari seorang Maria, belajar untuk mencintai Yesus lebih dari siapapun dan lebih dari apapun dalam hidup. Amin. Biarlah kecintaan kita kepada Tuhan, ya, itu jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih tinggi daripada kecintaan kita akan dunia, daripada kecintaan kita kepada apapun, harta dan sebagainya. Biarlah kecintaan kita kepada Tuhan itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Amin. Maria, ya, dia mengorbankan minyak narwastu yang begitu mahal. Dia tuangkan dan meminyaki kaki Yesus. Sebuah pelayanan yang luar biasa dari seorang Maria, karena dosanya yang banyak telah diampuni. Haleluya. Saudara, kalau saudara menyadari betapa banyak dosa kita dan pelanggaran kita yang telah diampuni oleh Allah, maka saudara akan mencintai Yesus lebih dari apa. Haleluya.
maka saudara akan mencintai Yesus lebih dari apapun dalam hidup ini, sehingga engkau tidak setengah-setengah datang kepada Tuhan. Engkau tidak setengah-setengah datang kepada Tuhan, tetapi engkau dengan tulus, dengan totalitas hidupmu, semua yang engkau punya engkau korbankan kepada Tuhan karena kecintaanmu kepada Tuhan. Maria, walaupun Yesus sudah dikubur, Yesus sudah mati, tetapi saudara lihat kecintaannya akan Tuhan. Dia bilang apa? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar. Mungkin orang lain sedang tidur, enak. Maria datang pagi-pagi benar. Dia datang ke kubur Yesus. Betapa cintanya akan Tuhan itu sesuatu yang tulus, sesuatu yang ada padanya yang luar biasa. Sehingga saudara, yang pertama kali lihat dan yang pertama kali Yesus menampakkan dirinya kepada siapa? Ya, bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan dari salah satu muridnya, tetapi dia menampakkan diri pertama kepada seorang pelacur, seorang Maria Magdalena. Haleluya. Kenapa? Karena kecintaannya akan Tuhan. Bahkan saudara kalau membaca seterusnya, ketika Petrus dan Yohanes pergi, ya, karena kubur sudah kosong, dia pergi. Maria masih tinggal di situ. Ya, Maria masih tinggal dengan harapan bahwa akan ada orang yang memberitahukan mana mayat Yesus. Memang secara manusia, saudara, Maria ini menyimpulkan bahwa mayat Yesus itu diambil orang. Haleluya. Dalam ketidaktahuannya, dia tidak menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam ayat seterusnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia katakan begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan apa? Menangis. Haleluya. Betapa cintanya akan Yesus luar biasa. Dia bilang apa? Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur. Sambil menangis dia mencari mana Tuhanku diletakkan. Haleluya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Haleluya. Saudara, dia menanti kabar tentang Yesus. Dia menangis, dia mencari. Ketika itu Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia tidak kenal Yesus. Dia bilang, "Kalau engkau yang ambil, tolong kasih tahu supaya saya ambil lagi." Haleluya. Saudara, dari kisah ini saya melihat bagaimana orang yang banyak dosanya yang diampuni, ya, cintanya akan Tuhan lebih luar biasa. Amin. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa dosa kita yang banyak itu telah diampuni oleh Yesus lewat kematiannya di salib, lewat penderitaannya di salib, maka saudara akan cinta kepada Tuhan lebih daripada apapun. Haleluya. Karena kita
Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia mati dan mengampuni setiap dosa saya dan saudara. Haleluya. Dia mengasihi saya lebih dari apapun. Dia mengasihi saya dan saudara lebih daripada dirinya sendiri. Dia rela menderita, Dia rela mati hanya bagi saya dan saudara. Betapa egoisnya kita kalau kita tidak membalas dan meresponi cinta Tuhan yang begitu besar. Masihkah kita mau mencintai dunia ini lebih daripada Yesus? Ya, makanya saudara, terlalu sekali kalau kita menjual Yesus, meninggalkan Yesus hanya demi harta dan kekayaan, jabatan dan sebagainya. Hanya untuk kenikmatan dunia, banyak orang meninggalkan Dia. Banyak orang berkhianat terhadap Yesus. Haleluya. Tetapi bagi orang yang menyadari bahwa dosanya yang banyak itu telah diampuni oleh pengorbanan Yesus, dia akan mencintai Yesus seperti Maria Magdalena. Dia mencintai Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya akan masuk pada kenapa kebangkitan Kristus merupakan kekuatan iman bagi kita. Ya. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Ya. Kebangkitan Kristus itu melenyapkan ketakutan. Amin. Kebangkitan Kristus melenyapkan apa saudara? Ketakutan. Amin. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan kehidupan setelah kematian. Haleluya. Pada orang bimbang dengan kehidupan setelah kematian, ya, sekalipun dia beramal, sekalipun dia baik, sekalipun dia beragama, haleluya. Tetapi coba tanya kepada mereka, ya, banyak orang bukan takut mati, ya, banyak orang bukan takut mati, tetapi banyak orang takut setelah mati dia mau kemana? Haleluya. Saya percaya saudara dan saya juga mengalami ketakutan yang demikian, ya. Haleluya. Kita kan bertanya-tanya, kalau saya mati, setelah mati kita mau kemana? Iya kan? Kita takut kan? Jangan-jangan pas bukan mata, kita bukan di surga. Iya kan? Jangan-jangan saya masuk neraka, begitu kan? Banyak orang takut yang itu. Ya. Tetapi kebangkitan Yesus, sebagai hamba Allah sama beritahu, kebangkitan Kristus, ya, melenyapkan ketakutan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang bukan mati. Amin. Dia bangkit. Dia Yesus yang hidup. Amin. Karena Dia hidup, maka saya dan saudara tidak perlu takut lagi. Amin. Karena Yesus hidup, maka saya dan saudara tidak perlu takut lagi akan kehidupan setelah kematian. Saya mau kemana? Kenapa? Karena engkau ketika engkau percaya kepada Yesus, turut pada perintahnya, setia sampai akhir hidupmu, ada jaminan bahwa setelah mati engkau akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Kita nggak perlu takut. Amin. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita nggak usah takut, asalkan dia mati dalam Tuhan. Haleluya. Alamatnya sudah pasti. Amin saudara. Karena kebangkitan Yesus menjamin itu. Karena Dia hidup, ada kehidupan setelah kematian. Amin. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan saya dan saudara. Bahkan
Yesus dikatakan dalam Alkitab, musuh yang terakhir yang harus dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Dan Yesus sudah menang atas maut. Amin. Kita nggak perlu takut dengan maut lagi. Haleluya. Karena Yesus Tuhan kita telah mengalahkan dan telah menang atas maut. Katakan amin. Haleluya, saudara. Ya, Mona, Ibu, ya Salma, nggak perlu takut. Masalah kecil, ya, pergumulan kita kecil, ya, karena Tuhan telah menjanjikan, ya, satu kehidupan yang lebih baik, yaitu dalam kerajaan surga. Amin. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Katakan amin. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita yang percaya kepadanya sebuah pengharapan. Tapi tadinya murid-murid Yesus hilang pengharapan karena junjungan mereka, guru mereka telah dibunuh dan mati. Tetapi kebangkitan Yesus, ya, membangkitkan iman mereka. Haleluya. Untuk terus berjuang sampai hari ini, berita tentang kebangkitan Yesus, haleluya, menjadi tema utama bagi pemberita Injil bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Nggak perlu takut, ada harapan akan hari esok. Haleluya. Makanya ada lagu bilang apa? Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota, ya gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Amin. Yesus adalah harapan buat. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Ada lagu yang berkata juga, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Ya. Karena kebangkitan Yesus akan ada hari esok yang lebih baik. Akan ada hari esok yang lebih ajaib yang kita akan alami. Karena kebangkitan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kebangkitan Kristus, ya, memberikan pengharapan yang pasti dan memberikan kepastian akan kehidupan yang kekal. Amin. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan untuk kehidupan yang kekal. Haleluya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka Alkitab bilang, sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, karena Yesus tidak bangkit. Tetapi karena Yesus bangkit, haleluya, kita punya harapan, ya, kita punya apa? Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jangan usah takut, kebangkitan Yesus akan membuat kita menyadari dan percaya dengan pasti bahwa kita akan
bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. dan kita akan menghadap Tuhan, kita akan